Oke, di hari ini karena saya lihat sepertinya struktur di tutornya tidak urut sesuai modul, saya coba akan bahas ini berarti gabungan dari modul 2 sampai modul 5 ya yang teknik pengintegralan. Semoga bisa tercakup semua. Saya akan poinkan ke hal-hal penting dulu. Nanti setelah itu kita akan ke latihan ya. Jadi saya akan bantu sharing, berbagi untuk teknik-teknik pengintegralan. Oke, sebentar. Oke, baik, kita mulai. Kalau kemarin di pertemuan pertama kita sudah belajar secara tidak langsung mengenai integral tak tentu untuk dasar-dasarnya. Jadi saya sedikit mengulas ya, saya untuk hal-hal poin penting. Eh, Oke, dasarnya kemarin di sini. Jadi kalau kita mengintegralkan, kalau diferensiasi kan berarti pangkatnya ditaruh di depan, terus pangkatnya dikurang satu. Nah, kalau integral atau anti turunan ini berarti pangkatnya ditambah satu. Lah, jangan lupa koefisiennya juga dibagi dengan pangkat tambah satu. Itu kemarin seperti itu prinsip dasarnya. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke integral tentu. Kemarin tak tentu, kenapa? Karena tidak ada batasannya. Jadi si integralnya nggak ada batasannya. Oke, karena integralnya tidak ada batasannya, maka kemarin ada plus C-nya. Ya, di belakang itu ada plus C. Jadi bukan langsung nilai, tapi masih dalam bentuk fungsi. Masih dalam bentuk variabel. Nah, sedangkan untuk integral tentu berarti sudah dikasih tahu nih batas-batasnya itu seperti apa sih. Jadi kalau kita gambarkan, kalau kita lihat di dalam suatu grafik, kalau misalnya ada grafik fungsi x kuadrat gitu ya, dia dikatakan akan memiliki batas-batas, berarti batas-batas itu akan menjadi dari mana sampai mana di sumbu X-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, berapa sih luasannya, berapa sih? Nah, itu nanti kaitannya dengan aplikasi dari integral. Nah, sebenarnya secara definisi gitu ya, kalau ada batasnya itu berarti yang pertama, langkah pertama teman-teman harus bisa mengintegralkan fungsinya dahulu. Setelah diintegralkan, silakan dimasukkan, yaitu dengan cara substitusi batas atas dikurang dengan batas bawahnya. Ya, jadi kalau saya misalnya punya di sini integral dari 1 sampai 3 untuk x kuadrat dx. Nah, maka ini kita harus cari integralnya dahulu. Integral dari x kuadrat itu sendiri kan berarti 1/3 x pangkat 3. Benar ya? 1/3 X pangkat 3. Kalau kemarin kan plus C, karena dia integral tak tentu. Nah, tapi karena di sini ada batasnya, yaitu 1 sampai 3, maka kita kasih batas. Kalau beberapa buku ada yang bentuknya kurung stiku seperti ini, it's okay, nggak apa-apa, itu cuma untuk menunjukkan aja. Saya pakai garis gini ya, batasnya dari 1 sampai 3. Nah, gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya tinggal kita substitusi. Di mana menyubstitusikan dari hasil integralnya batas atas dikurangi dengan batas bawahnya. Ya, batas atasnya 3, berarti 1/3. Kita substitusi batas atasnya kan di sini 3, berarti 3 pangkat 3 dikurang batas bawahnya 1/3. Ini batas bawahnya itu 1, berarti 1/3. Maka akan dapat 3/3 itu 27, dibagi 3 berarti 9, dikurang 1/3. Udah, samakan penyebut aja. 27 dikurang 1, hasilnya 26/3.
Nah, 26/3 ini adalah nilai dari integral dari 1 sampai 3 untuk X kuadrat dx. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Kalau tadi fungsinya 1 enak kayaknya. Gimana kalau fungsi 2, fungsi 3, dan seterusnya? Yang penting teman-teman harus bisa mengintegralkan terlebih dahulu. Ya. Jadi di sini kita integralkan dulu saja. Berarti minus 6 dibagi 3 berarti minus 2 X pangkat 3 ditambah 4 dibagi 2 itu 2 X kuadrat. Batasnya dari 2 sampai minus 1. Nah, kita kerjakan satu-satu. Yang pertama batas atas dulu. Berarti kita substitusi untuk batas atasnya. Minus 2, 2-nya dimasukkan, pangkat 3, ditambah 2, X-nya dimasukin 2 lagi, pangkat 2. Itu untuk batas atasnya. Jangan lupa dikurangi dengan substitusi batas bawahnya. Batas bawahnya di sini minus 1, maka saya substitusi minus 2, minus 1 pangkat 3, ditambah 2, minus 1 pangkat 2. Udah selesaikan. Yang kanan dapat berapa, yang kiri dapat berapa. 2 pangkat 3, 8, dikali minus 2 berarti minus 16. Oke. Minus 16 ditambah 4 kali 2, 8. Dikurang, di sini hasilnya adalah minus 2 dikali minus 1, berarti 2. Oh, saya pakai warna sesuai ini ya. Minus 2 dikali minus 1, 2, ditambah 2. Oke, maka kita akan dapat di sini hasilnya adalah minus 8 dikurang 4. Hasilnya minus 12. Oke. Ini untuk integral tentu. Jadi dari teorema dasar kalkulus gitu ya, untuk integral tentu gitu ya, kalau dia fungsinya harus kontinu dulu. Masih ingat fungsi kontinu, dia memiliki limit dan memiliki nilai fungsi yang sama. Di mana nanti berarti hasil integralnya disubstitusikan dari batas atas dikurang dengan integral disubstitusikan terhadap batas bawahnya. Oke, itu untuk integral tentu. Nah, itu secara singkat saja integral tentu. Nanti untuk pengintegralannya saya akan fokus di sini. Kita masuk ke teknik pengintegralan. Kalau kemarin itu masih dasar-dasarnya. Nah, sekarang ada beberapa teknik pengintegralan. Ada yang kita sebut dengan integral parsial. Nah, kapan sih kita menggunakan cara yang pertama, cara biasa? Kapan kita menggunakan cara integral parsial? Atau nanti kapan kita menggunakan integral substitusi trigonometri? Atau kapan kita menggunakan integral fungsi rasional? Dan lain sebagainya. Ya. Pertanyaan kapan ini akan terjawab ketika teman-teman sudah terlatih mengerjakan integral. Saya bisa jamin itu, asal terlatih. Dan sebenarnya dari bentuknya kalau kita sudah sering ketemu dari kasus-kasus yang ada, nanti teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri. Nah, pertama, integral parsial ini. Di mana integral parsial ini nanti teman-teman harus bisa memisalkan dari bentuk soalnya itu bisa diubah menjadi integral UdV. Jadi ada yang bisa dimisalkan U, ada yang dimisalkan dengan dV-nya. Ya. Setelah itu nanti hasil integralnya adalah U dikali V dikurang integral V du. Nah, itu hasil integralnya nanti. Nah, konsep ini bisa dipakai apabila yang pertama, integral pada ruas kanan menjadi lebih mudah dan dapat diselesaikan. Jadi, kalau ruas kanannya itu pakai cara integral parsial lebih mudah, kenapa nggak dipakai? Gitu ya. Yang kedua, integral pada ruas kanan mungkin harus menggunakan lagi rumus integral parsial berulang-ulang, namun akhirnya dapat diselesaikan. Jangan berharap kalau soal integral itu yang sekali langkah langsung selesai.
Ada yang sampai mungkin 5 kali langkah baru dapat hasilnya. Ya nggak masalah gitu ya. Ya memang itu caranya gitu ya. Biasanya sih saya kasih tips aja, semakin tinggi pangkatnya, langkahnya akan semakin panjang. Nah, konsepnya di situ. Itu ciri-cirinya. Terus integral pada ruas kanan muncul kembali bentuk yang serupa dengan integral pada ruas kiri, tetapi tidak sama besar. Nah, jika demikian, pindahkan aja ke ruas kiri. Nah, di sini ada catatan nih yang ada di modul teman-teman ya. Jika pemilihan X dan DV tidak tepat, mungkin integral menjadi bertambah sukar atau bentuk integral yang akan dihitung menjadi lenyap. Artinya, pemilihan VDV ini, UDV gitu ya, atau XDV-nya, teman-teman juga harus cerdik gitu ya, harus cerdas. Kenapa? Ini kan teknik yang membantu kita, bukan menyulitkan kita. Jadi kalau teman-teman pakai teknik ini tapi semakin menjadi sulit, berarti perlu dikoreksi. Sepertinya ada hal yang kurang tepat dalam pemilihan hal tersebut. Nah, oleh sebab itu sangat perlu memperhatikan hal-hal untuk kasus seperti itu. Nah, kita akan mulai ya. Ini salah satu saya kasih contoh bentuk untuk integral parsial, yaitu integral x cos x. Kenapa nggak langsung diintegralin langsung, gitu ya? Teman-teman perlu ingat, yang bisa diintegralin langsung adalah kalau integral cos x. Ya, cos x dx bisa langsung diintegralkan. Oke, atau integral x dx bisa langsung diintegralkan. Tapi kalau x cos x, teman-teman mau langsung integralkan, lihat dulu ada formulanya nggak dari yang dasar-dasar itu. Jawabannya nggak ada. Nah, maka dari itu, disinilah teman-teman bisa menggunakan integral parsial. Kalau kita lihat di sini ada dua komponen besar nih. Yang membuat ini nggak bisa diintegralkan langsung, si cos-nya nggak bisa diintegralkan langsung, ada si x-nya. Saya perbesar ya. Saya perbesar. Ada si x-nya. Dan ini satu kesatuan. Cos x dx itu satu kesatuan. Oke. Sehingga saya bisa misalkan. Saya bisa misalkan di mana U itu sebagai X dan DV itu sebagai cos X dx. Nah, kalau U-nya itu X, berarti turunannya apa? Atau DU per DX-nya apa? X kan turunannya 1 ya. Berarti kalau saya kali silang, maka DU sama dengan DX. Oke, ini dapat informasi yang pertama. Kalau yang DV, kalau saya mau cari V-nya, berarti saya harus integralkan ya. Berarti sini saya integralkan DV sama dengan saya integralkan cos X dx. Nah, maka V sama dengan integral cos X itu adalah sin X. Oke. Integral trigonometri teman-teman harus hafal ya. Kalau cos itu sin X. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, oke, langsung saja ke formulanya ya. Integral X cos X dx. Ini kan kalau kita lihat bentuknya sama aja dengan ini. Sama dengan ini. Nah, yaitu integral U-nya itu si X, DV-nya itu cos X dx. Ya, berarti itu akan menjadi apa? UV dikurang integral V du. Oke. Ya, tadi saya tulis lagi dulu deh sebelum. Kalau kita punya bentuknya adalah integral U dv gitu ya, maka jadinya adalah U dikali V dikurang integral V du. Nah, langsung kita substitusi aja. Berarti integral X cos X dx sama dengan U-nya. U-nya itu adalah si X-nya. Berarti di sini X, V-nya. V itu sin X. X dikali sin X dikurang integral V.
V itu di situ sin X. Nah, DU itu sama aja DX dari sini. Sudah, setelah disubstitusi, kita akan peroleh di sini X sin X, gitu ya. Integral sin X itu apa? Integral sin X itu kan min cos. Berarti min ketemu min jadi plus cos X plus C. Kenapa ada plus C? Karena ini integral tak tentu. Dari mana tahu tak tentu? Karena tidak ada batasannya. Nah, ini konsep untuk integral parsial. Jadi saya gedein ya. Oke. Jadi ini untuk jawaban integral parsial ini. Oke, untuk contoh ini ada pertanyaan dulu kah? Apa bisa dipahami? Jadi harus bisa dimisalkan mana yang mana yang U, mana yang DV. Oh, tadi ada pertanyaan dari Kak ini ya. Yang tadi 26/3 cukupkah? Cukup sih. Kalau pecahan sih nggak apa-apa. Kalau kakak mau buat dalam desimal juga nggak masalah. Jadi misalnya berarti 8,67. Oke, nggak masalah. Karena 26/3 secara pecahan itu sudah sederhana. Kalau mau dibuat pecahan campuran juga boleh. Jadinya berarti 8, 2/3. Boleh juga. Oke, kita lanjut. Ini integral parsial. Oke, kita akan beralih teknik yang kedua. Ya, yaitu integral substitusi trigonometri. Nah, ini akan banyak sekali bertemu dengan trigonometri, sin, cos, tan, sekan, kosekan. Kenapa? Karena memang kalkulus ini areanya juga ada di trigonometri sangat erat sekali. Oke, kita akan masuk di sini integral substitusi trigonometri. Nah, teman-teman itu bisa lihat dari bentuk integralnya sebenarnya. Jadi kalau bentuk integralnya misalnya akar A kuadrat minus X kuadrat, nanti teman-teman substitusinya dengan apa? Terus nanti hasil substitusi seperti apa? Nah, ini saya sudah buatkan tabel, bukan saya buatkan, saya carikan tabel yang sebenarnya nanti teman-teman tinggal bisa langsung pakai. Oke, misal contoh. Oh, ini contohnya kurang akar ya, teman-teman. Saya tambahkan akar dulu. Oke. Ini soalnya integral akar 25 dikurang X kuadrat per X kuadrat. Oke, ini soalnya. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, cara menyelesaikannya di sini ada teman-teman, kalau teman-teman lihat gitu ya. Bentuknya itu ada bentuk integral ke berapa nih? Ke 1, kedua, atau ketiga? Kalau untuk 25 dikurang X kuadrat. Akar 25 dikurang X kuadrat, itu kan sebenarnya bisa teman-teman buat jadi 5 kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, itu kan sama aja bentuknya dengan akar A kuadrat dikurang X kuadrat. Gitu kan ya? Berarti bentuk yang pertama ya. Nah, ini lihat nih. A itu variabelnya angka. Gitu ya. Nah, kalau bentuk pertama kita berarti bisa menyubstitusikannya seperti itu. Nah, maka kita bisa kerjakan ini sebagai berikut. Oke, saya gedein ya biar kelihatan. Oke, berarti di sini integral akar 25 dikurang X kuadrat per X kuadrat, ini kita bisa ubah menjadi integral. Nah, kita substitusikan akar 25 dikurang X kuadrat, kalau berdasarkan nih, bisa disubstitusi dengan A sin theta. Dan nanti hasilnya adalah A cos theta. Nah, yang teman-teman pakai itu bisa hasil substitusinya langsung. Berarti A cos theta. Berarti untuk 25 dikurang X kuadrat, ini akan menghasilkan apa? A-nya berapa? A-nya itu 5. Cos theta. Ya, berarti di sini
teman-teman bisa ubah akar 25 dikurang X kuadrat itu menjadi 5 cos theta. Oke, per. Nah, kalau X kuadrat itu apa? Teman-teman berarti bisa lihat dari pemisalan yang kita ambil. Ya, kalau tadi kita substitusi dengan sebenarnya X sama dengan A sin theta. A itu kan 5 sin theta. Berarti kalau X kuadrat tinggal dikuadratkan aja gitu kan. Berarti 25 sin kuadrat theta. Nah, substitusi deh di sini 25 sin kuadrat theta. Oke, terus habis itu jangan lupa di situ ada dx-nya. Dx-nya dirubah apa? Nah, dx-nya itu berarti kalau kita tadi punya x itu 5 sin theta gitu ya. Kalau kita punya x yaitu 5 sin theta, berarti kalau dx-nya bisa kita ubah jadi apa? 5 cos theta d theta. Kan gitu ya. Jadi kalau tadi kita punya pemisalan substitusinya x sama dengan 5 sin theta, kalau kita turunkan berarti kan dx per d theta. Dx per d theta itu berarti apa? Turunan dari 5 sin theta. Turunan dari 5 sin theta itu apa? 5 cos theta. Berarti dx-nya sama dengan 5 cos theta d theta. Masukin di sini. Dx diganti dengan 5 cos theta d theta. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita punya integral 5 kali 5, 25. Berarti ini bisa saya habis bagi ya. Sisanya apa? Cos kali cos, cos kuadrat theta. Per sin kuadrat theta. D theta. Oke, cos per sin itu apa sih? Kalau sin per cos, itu kan tan. Kalau cos per sin, berarti 1 per tan atau kotangen. Berarti cot kuadrat theta. D theta. Nah, ya sudah. Kita berarti tinggal cari cot kuadrat theta. Itu kan kalau secara aljabarnya bisa kita ubah jadi cosec kuadrat theta. Ini rumus identitas. Dikurang 1 d theta. Nah, hasil integralnya apa? Berarti min cot theta dikurang theta plus C. Apakah sudah selesai sampai sini? Jawabannya belum. Tadi kita itu soalnya dalam bentuk X. Sedangkan di sini dalam bentuk theta. Jadi ini belum penyelesaian akhirnya. Ya, maka kita harus kembalikan. Berarti kita punyanya apa? Nah, nih saya akan kembalikan ya. Kalau saya punya segitiga, saya ingatnya kalau trigonometri hanya pakai segitiga ya. Oke, ini theta. Nah, tadi kita punya informasi dari sini boleh sebenarnya ya. Berarti sin theta sama dengan X per 5. Kan gitu ya. Sin theta, sin depan per miring. Oke, berarti sisi lainnya apa? Akar 25 dikurang X kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita kembalikan dari situ aja. Kalau cot itu apa sih? Cot itu kan 1 per tan. Kalau tan itu kan depan per samping. Berarti kalau cot samping per depan. Berarti sampingnya berapa di situ? Akar 25 dikurang X kuadrat per depannya di situ adalah X. Gitu ya. Lalu dikurang. Kalau theta, hasil theta itu apa? Kalau tadi kita punya sin theta sama dengan X per 5. Berarti kalau theta sin inverse dari X per 5. Ya, berarti di sini dikurang sin inverse dari X per 5 plus C. Nah, kalau sudah hasil akhirnya nggak ada tetanya, maka jawabannya adalah benar.
Ya, jadi itu kurang lebih tentang integral substitusi. Oke. Perlu diulang untuk bagian ini atau sudah paham? Kalau perlu diulang, saya akan ulang sekali lagi. Jadi teman-teman lihat dari bentuk integralnya, disubstitusinya dengan apa, lalu nanti hasilnya seperti apa. Oke, kalau nggak ada, saya berarti akan kasih contoh soal lainnya, karena ini mungkin sedikit agak susah gitu ya, karena banyak pemisalan. Oke, saya ada soal lagi. Atau saya kecepatan ngejelasin ini tadi, teman-teman yang contoh saya berikan di layar, apakah sudah paham? Ada pertanyaan dulu? Oke, baik. Saya akan ulang ya, sekali lagi ya. Oke. Nah, teman-teman, bentuk ini gitu ya. Bentuk ini itu kalau kita lihat tidak bisa langsung diintegralkan. Ya, bentuk ini tuh tidak bisa langsung diintegralkan. Kenapa? Karena ada akar, terus di dalam akar seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat bentuknya 25 min X kuadrat. Oh, ini kayaknya pernah deh bentuk ini deh. Nah, kalau ketemu tiga bentuk ini, ketemu tiga bentuk ini, tipe yang pertama, tipe yang kedua, atau tipe yang ketiga, sudah pasti dia bisa menggunakan integral substitusi trigonometri. Oke, gimana cara menggunakannya? Pertama kita harus tahu dulu nih, ini tipe keberapa sih? Oke, kalau kita lihat dari tipenya. Oke, saya akan gunakan yang warna jelas. Tipenya di situ kalau kita lihat ada akar 25 dikurang X kuadrat. Di mana 25 dikurang X kuadrat itu bisa dibuat menjadi akar 5 kuadrat kurang X kuadrat. Itu berarti merupakan bentuk 1. Ya, ini merupakan bentuk 1. Nah, karena dia bentuk 1, maka kita bisa mensubstitusikan ya, mensubstitusikan soal ini. Nih, kalau A kuadrat dikurang X kuadrat, kita bisa substitusikan bahwa X sama dengan A sin theta. Nah, kita akan substitusikan dari situ. Jadi kita punya substitusinya dengan X sama dengan A sin theta. A-nya berapa sih? A-nya kan tadi akar A kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, A-nya itu ini nih. Si 5-nya. 5 ini sebagai A-nya. Berarti kita punya di sini 5 sin theta. Jadi muncul ya, dari soal muncul 5 sin theta dari mana? Dari penyubstitusian. Karena bentuk yang pertama. Angka 5 muncul dari mana? Karena di sini harus A kuadrat dikurang X kuadrat. Berarti A-nya itu si 5-nya. Berarti kita punya X sama dengan 5 sin theta. Oke. Dari 5 sin X sama dengan 5 sin theta dulu deh. Untuk X sama dengan 5 sin theta, kalau saya mau turunkan, ya diturunkan, berarti dx per d theta. Kenapa? Karena di situ variabelnya theta. Jadi kita harus turunkan dulu. Kalau kita turunkan, kan dapatnya turunan sin itu cos. Berarti akan dapat 5 cos theta. Nah, kalau kita kali silang nih, berarti dx sama dengan 5 cos theta dikali dengan d theta. Oke, itu dari pemisalan. Nah, dari pemisalan itu kita sudah memiliki X sama dengan 5 sin theta dan dx sama dengan 5 cos theta
d theta. Dari sini kita langsung masukkan saja. Jadi soalnya bisa kita ubah seperti apa? Nah, kita bisa ubah jadi integral akar 25 dikurang X kuadrat per X kuadrat dx. Ini sama dengan, ingat yang akar 25 dikurang X kuadrat, kita substitusi tadi dengan X-nya itu sama dengan 5 sin theta. Maka hasilnya akan apa? Hasilnya adalah A cos theta. Ya, berarti sini integral hasilnya adalah A cos theta. A-nya itu 5 cos theta. Nih lihat hasilnya. Per X kuadrat. Kalau X aja nih ya dari info sebelumnya, X itu 5 sin theta. Berarti kalau X kuadrat itu artinya apa? 5 sin theta dikuadratin. Semuanya dikuadratin. Hasilnya apa? 25 sin kuadrat theta. Nah, 25 sin kuadrat theta kita substitusikan ke bawahnya. X kuadrat itu sama dengan 25 sin kuadrat theta. Terus di sini dx. Dx itu diganti dengan apa? Dx tadi kita sudah tentukan diganti dengan 5 cos theta d theta. Nah, kalau sudah seperti ini, 5 kali 5, 25 dibagi 25 kan habis. Atau alias 1. Gitu ya. Berarti integral cos theta dikali cos theta. Berarti cos kuadrat theta. Per bawahnya sin kuadrat theta. D theta. Oke. Kita punya ya. Saya simpan di bawah dulu nih. Sorry, nggak ada tempat. Saya kopikan space dulu. Biar bisa coret-coret tambahan. Oke, kita punya nanti selanjutnya di bawahnya integral cos kuadrat theta per sin kuadrat theta d theta. Oke, kan ini yang kita punya nih. Teman-teman jangan lupa tentang trigonometri dasar, yaitu sin per cos, sin theta per cos theta itu kan tan theta. Berarti kalau cos theta per sin theta itu kan kotangen, kotangen theta. Nah, kalau di sini dikuadratkan, berarti di sini juga dikuadratkan. Maka di sini saya bisa ganti dengan integral kotangen kuadrat theta d theta. Dari mana? Dari sini nih. Karena cos per sin itu kot, kalau atas dikuadratin, bawah dikuadratin, maka ya hasilnya kotangen kuadrat theta. Kalau sudah sampai di sini, berarti kita sudah punya kotangen kuadrat theta. Teman-teman masih ingat tentang rumus identitas ya, rumus identitas di trigonometri. Bahwa kotangen kuadrat theta, nih untuk mempermudah, kita punya bahwa kotangen kuadrat theta itu sama dengan kosek kuadrat theta dikurang 1. Atau kalau teman-teman lihat mungkin kosek kuadrat theta dikurang kotangen kuadrat theta sama dengan 1. Kalau kita otak-atik kan jadinya kotangen kuadrat theta sama dengan kosek kuadrat theta dikurang 1. Saya ganti ke situ aja. Berarti saya memiliki di sini integral kotangen kuadrat jadi kosek kuadrat theta dikurang 1 per kok per sih d theta. Kita ngubahnya atas kotangen kuadrat theta. Nah, kalau sudah seperti ini, oke, teman-teman masih ingat kosek kuadrat theta, integral dari kosek kuadrat theta itu apa? Yaitu minus cot theta ya. Minus cot
theta. 1 terhadap B theta diintegralkan, berarti minus theta plus C. Seharusnya kan ini integralnya selesai. Tapi ingat soalnya tadi, nih ya, di soalnya itu nggak ada theta dalam bentuk variabel X. Jadi gimana cara mengembalikannya lagi untuk supaya dia jadi X? Kita udah dapat hasil integralnya nih. Tapi bagaimana cara mengembalikannya lagi? Ya, maka kita gunakan pemisahan yang tadi kita pakai. Sekarang untuk mencari kot theta. Nah, tadi dari informasi ini yang saya stabiloin, X sama dengan 5 sin theta. Ya, saya akan otak-atik dari situ. Jadi X sama dengan 5 sin theta. Berarti kalau saya tanya sin theta itu apa? Berarti X per 5. Gitu ya. Kita punya sin theta itu adalah X per 5. Oke. Yang ditanya kot, tapi yang diketahui sin. Ya sudah, gunakan saja segitiga siku-siku untuk menggunakan perbandingan trigonometri. Di mana di sini theta, oke, sin. Sin itu kan adalah depan, sisi depan dibagi dengan miringnya. Oke, sisi depannya itu di sini X per 5, berarti depannya X, miringnya 5. Depannya X, miringnya 5. Nah, maka sisi yang lainnya ini, yang di sini, gitu ya, yang di sini, itu kan apa? Menggunakan Pitagoras saja, yaitu apa? Miring dikurang sisi lainnya. Miring kuadrat dikurang sisi lainnya. Berarti 5 kuadrat dikurang sisi lainnya, dikuadratkan. Atau akar 25 dikurang X kuadrat. Nah, kita udah dapat nih segitiga perbandingan untuk trigonometrinya. Sekarang yang kita perlukan tadi adalah kita butuh informasi mengenai kot tangen theta. Kot tangen itu apa sih? Kot tangen itu kan 1 per tan. Tan itu kan depan per samping. Berarti kalau kot tangen itu apa? Samping per depan. Nah, berarti kot tangen tetanya berapa? Sampingnya dari si theta itu kan ini. Akar 25 dikurang X kuadrat. Per depan. Depannya itu kan si X-nya. Berarti kotangan theta kita bisa ganti dengan akar 25 dikurang X kuadrat. Gitu ya. Maka di sini kita bisa ganti menjadi minus kotangan tadi adalah akar 25 dikurang X kuadrat per X. Nih. Per X. Dikurang. Nah, sekarang jadi masalah tetanya nih. Oke. Gimana cara cari teta? Nah, saya akan gunakan yang hijau-hijau lagi. Oke. Yang hijau-hijau ini tadi yang saya sudah stabiloin. Kalau kita punya X sama dengan 5 sin theta, dan sin theta itu tadi kita sudah dapat adalah X per 5, berarti kalau kita mau cari theta sama dengan sin inverse X per 5. Oke, dari sini ya. Kenapa? Kalau sebelumnya, kalau sin 45 derajat. Sin 45 derajat kan setengah akar 2. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau soalnya sin theta sama dengan setengah akar 2. Untuk cari tetanya, apa yang akan kita gunakan? Yaitu inverse-nya. Atau kalau teman-teman cari di kalkulator, itu biasanya ada tulisan arcus sin, ARC sin. Itu sama aja. Sin inverse, arcus sin, itu sama aja. Ya, arcus sin dari 1 per 2 akar 2. Kan seperti itu. Atau cara penulisannya biasanya sin pangkat minus 1 setengah akar 2. Nah, ini cara penulisannya. Jadi kenapa sin inverse? Karena kita punya sin theta sama dengan X per 5.
Berarti kalau tanya tetanya aja, arcsin atau sin inverse dari X per 5. Nah, kalau sudah dapat itu, theta yang bagian belakang ini kita ganti. Kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan yang sudah kita dapat tadi, yaitu theta sama dengan sin inverse dari X per 5. Jangan lupa tambah C. Inilah hasil dari integral akar 25 dikurang X kuadrat per X kuadrat dx. Oke, ini saya coba pelan-pelan ya, semoga bisa dipahami. Oke, kalau ada pertanyaan silakan boleh tanya. Gimana kalau bentuk kedua, bentuk ketiga prinsipnya sama? Sebenarnya teman-teman cuma otak-atik dari yang disubstitusi tadi. Ya, mencari tahu dari yang disubstitusi tadi. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan. Nah, integral fungsi rasional. Ada beberapa kasus, saya akan kasih penjelasannya. Terus di bagian kanannya ada bentuk-bentuknya, biar tahu perbedaannya apa. Yang pertama untuk integral fungsi rasional ini, kasus 1. Oh ya, integral rasional. Rasional itu apa namanya? Pecahan gitu ya. Bahasa sederhananya adalah bentuk pecahan. Nah, kemarin ada yang nanya di grup, yang pangkat di atasnya lebih tinggi daripada pangkat di bawahnya. Maka jangan langsung menggunakan integral fungsi rasional. Pastikan dahulu bahwa si penyebutnya memiliki pangkat lebih kecil daripada yang sebagai pembilangnya pastikan memiliki pangkat yang lebih kecil daripada penyebutnya. Yang atas pokoknya harus memiliki pangkat lebih kecil daripada yang di bawahnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nih contoh, misal ya, yang di atas X pangkat 5 bla bla bla. Di bawah X pangkat 2 bla bla bla. Ya nggak bisa pakai rasional ini. Nanti ya ketemu aja tapi hasilnya pasti akan kurang tepat. Oke. Jadi memastikan dulu bahwa atasnya itu harus lebih kecil pangkatnya daripada yang di bawah. Kak, gimana kalau yang di atas pangkatnya lebih besar? Maka teman-teman bisa menggunakan pembagian dulu. Pembagian sederhana juga nggak masalah, gitu ya. Jadi misalnya kalau misalkan nih atasnya itu integral X pangkat 3 plus 7 X plus 5 per bawahnya misalnya X kuadrat plus 3. Nah, ini kan atasnya ini masih lebih gede. Teman-teman bagi dulu aja X pangkat 3 plus 7X plus 5 dibagi dengan X kuadrat plus 3. Biar jadi X pangkat 3, maka X kuadrat plus 3-nya dikali X. Dapatnya X pangkat 3 plus 3X. Terus dikurang. Maka sisanya 4X plus ini diturunkan 5. Nah, udah nggak bisa lagi kan di sini karena X kuadrat ke 4X kan nggak bisa. Berarti kita dapat nih di sini. Berarti X plus sisanya 4X plus 5 per X kuadrat plus 3. Nah, ini integralnya sudah pasti setengah X kuadrat. Yang di belakang ini, teman-teman tinggal menggunakan nanti integral fungsi rasional ini. Ingat, syarat utama polinomial derajat yang sebagai pembilangnya itu harus lebih kecil daripada si penyebutnya. Kalau enggak, jangan gunakan ini. Gitu ya. Oke, kasus yang pertama. Ya, ada beberapa kasus untuk tipe soal ini. Kasus yang pertama, kita lihat dari si penyebutnya. Kalau penyebutnya itu adalah bisa difaktorkan, perkalian faktor gitu ya. Misal contoh di sini ya, contohnya adalah integral X min 1 per X pangkat 3 dikurang X kuadrat min 2X. Kalau teman-teman lihat di situ, kan penyebutnya itu bisa dibuat jadi bentuk perkalian.
Itu ya. Kalau teman-teman lihat X pangkat 3 dikurang X kuadrat min 2X, itu kan bisa dibuat jadi, saya lihatnya yang bawah dulu ya. X-nya dikeluarin, maka X kuadrat min X min 2. Terus X kuadrat min X min 2 bisa diubah apa? Bisa disederhanakan menjadi bentuk apa? Nah, tinggal difaktorkan saja pemfaktorannya. Gitu ya. Artinya kalau teman-teman lihat di situ berarti bentuknya adalah perkalian faktornya. Nah, kalau perkalian faktor, maka teman-teman bisa menggunakan prinsip yang pertama ini. Di mana nanti dipecah itu faktornya, jadiin satu-satu gitu ya. Lalu atasnya dikasih mau A, B, C boleh, A1, A2 boleh. Untuk menentukan A, B, C-nya nanti seperti apa, tinggal menyamakan. Nah, ini saya jelaskan tipe-tipenya dulu. Nanti saya akan kasih untuk penyelesaiannya gitu ya. Salah satu penyelesaiannya dari kasus ini sampai selesai. Kalau kasus yang kedua. Kasus kedua ini pemfaktorannya adalah perpangkatan yang sama gitu ya. Misalnya di sini contohnya X per X min 3 kuadrat. Kan itu sama tuh, jadi faktornya itu berulang. X min 3 kali X min 3. Nah, maka menggunakan konsep yang kedua. Ya, nanti berarti dibuatnya gimana? Menjabarkannya jadi A per X min 3 ditambah B per X min 3 kuadrat. Kak, gimana kalau saya punya integral X per X min 3 pangkat 5? Ya berarti cara buatnya A per X min 3 ditambah B per X min 3 pangkat 2 ditambah C per X min 3 pangkat 3 ditambah seterusnya sampai yang di bawahnya X min 3 pangkat 5. Gitu. Jadi semakin panjang, semakin tinggi pangkatnya semakin panjang untuk penyelesaiannya di tipe atau kasus kedua ini. Jadi dia berulang nih kasus yang kedua. Kalau yang pertama tadi dia hanya perkalian saja, yang kedua ini dia bentuknya adalah berulang. Nah, kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini perkalian dari fungsi kuadrat. Contohnya, X kuadrat plus 2 sama X kuadrat dikali X kuadrat plus 1. Itu kan bentuk kuadrat ya, bentuk kuadrat semua. Maka kalau bentuknya seperti ini, teman-teman bisa pecah menjadi atasnya itu AX plus B per. Nah, nanti ininya tinggal pecah saja ya. Berarti X kuadrat plus 2 kan gitu ya. Ditambah satunya lagi. Berarti di situ saya pakai apa lagi ya? CX plus D per, di situ saya buat misalnya X kuadrat plus 1. Nah gitu. Jadi dipecah tapi di atasnya itu bukan cuma A, B, C, tapi ada AX plus bla bla bla. Oke, seperti itu. Oke, terus kalau apa namanya, kasus yang keempat. Kasus keempat adalah bagaimana kalau dia bentuknya adalah perkalian berulang dari fungsi kuadrat. Misalnya X kuadrat plus 1 kuadrat. Maka prinsipnya sama dengan yang kasus kedua tadi. Bedanya adalah nanti pembilangnya AX plus B gitu ya. Ada bukan A doang, bukan B doang, tapi AX plus B atau CX plus D dan seterusnya. Itu tipe keempat ini. Nah, itu kurang lebih untuk tipe-tipe ini, empat tipe ini, kita akan bahas salah satunya. Kalau X per X min 3 kuadrat, ini tipe keberapa ya? Ada ingat?
Kedua bukan, Kak. Betul, ini tipe kedua. Berarti kalau seperti ini gimana? Saya buat AX plus B atau masih ABC aja atasnya? Yang mana nih, AX plus B atau ABC aja atasnya? Oke, ini berarti bentuknya yang teman-teman harus bisa ubah menjadi integral, gitu ya. A, karena ingat tadi AX plus B itu kalau penyebutnya itu bentuknya adalah fungsi kuadrat. Nah, berarti kalau ini X min 3 ditambah B per X min 3 kuadrat. Terus di sini dx. Teman-teman cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Dengan cara apa? Gunakan aja konsep A per X min 3 ditambah B per X min 3 kuadrat. Teman-teman samain penyebut aja, jumlahin dulu dua itu. Teman-teman samain penyebut, nanti bisa dapat A-nya berapa, B-nya berapa. Oke, bentar saya sambil, iya, ABC betul ya. Ya, silakan teman-teman dapatnya A-nya berapa, B-nya berapa. Silakan coba-coba dulu, saya sambil izin minum ya. Oke, kita samain penyebut ya. Berarti biar sama-sama penyebutnya adalah X min 3 kuadrat, maka yang A harus dikali dengan X min 3 lagi, terus plus B. Maka kita punya di sini AX min 3A plus B per X min 3 kuadrat. Nah, kita punya dari soal itu adalah X per X min 3 kuadrat. Berarti artinya di sini yang melekat sama X itu nilainya 1 nih, koefisiennya 1. Berarti di sini AX ya. Berarti sini AX A-nya berarti sama dengan 1. Lalu yang bagian keduanya di sini min 3A plus B. Karena di sini nggak ada konstantannya gitu ya, nggak ada yang koefisien konstantan, yang nggak ada X pangkat nolnya gitu ya, maka di sini sama dengan 0. Berarti A-nya kita substitusi, minus 3 ditambah B sama dengan 0. Maka B sama dengan 3. Nah, dari sini kita sudah dapat nih teman-teman, yaitu integral ya, A-nya kita masukin ke sini ya, kita masukin ke sini tadi yang kita sudah misalkan.
A-nya kita ganti dengan 1 per X min 3. Terus ditambah B-nya 3 per X min 3 kuadrat dx. Udah teman-teman tinggal selesaikan aja. Integral 1 per X min 3 berapa? Ln ya, hasilnya kan ln ya. Ln mutlak X min 3. Yang satunya lagi, kalau kita punya integral 3 per X min 3 kuadrat dx. Ini kan hasilnya, ini kan sama aja integral 3 X min 3 pangkat minus 2 dx. Nah, ini berarti sama aja dengan apa? Minus 3 X pangkat minus 3 pangkat minus 1. Ya enggak? Berarti kita punya di sini minus 3 per X min 3 plus C. Oke, seperti itu. Ada yang mau nanya dulu? Oke, jadi teman-teman bisa cari di situ nilai A, B, variabelnya dulu yang bentuk rasional. Kalau sudah rasional sederhana, teman-teman langsung integralkan. Oke, itu untuk fungsi rasional. Oke, itu teknik pengintegralan yang sudah kita pelajari untuk di hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan dari yang saya jelaskan. Jika tidak ada, saya mungkin akan akhiri sampai di sini dulu. Karena nanti saya jam 7.30 ternyata ada masih meeting himpunan mahasiswa. Jadi mohon maaf ya, saya coba mencari waktu supaya nanti semoga ada waktu penggantinya untuk yang kemarin-kemarin ya. Kalau nggak ada pun nanti meskipun eh, waktu belbernya sudah berakhir, tapi masih ada waktu untuk persiapan apa UAS, ya semoga saya bisa menemani. Atau nanti teman-teman yang lain kemarin juga saya lihat oke-oke kok, yang lainnya yang bisa saling bantu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kak, Mm-mm. itu yang diintegralin boleh dijelaskan lagi nggak? Boleh, yang mana nih? Bagian mana? Iya, yang bagian ada integralnya. Yang di bawahnya? Iya. Oke. Yang di bawahnya ya. Saya coba jelaskan sekali lagi ya. Integral X per X min 3 kuadrat dx. Oke. Ingat kalau tipenya ini kan ini berarti tipe di mana teman-teman bisa ubah menjadi A per X min 3 pangkat 1 ditambah B per X min 3 pangkat 2. Samain penyebut dulu aja. Biar sama penyebutkan kan di sini X min 3 kuadrat. Maka di sini juga X min 3 kuadrat. Yang base-nya udah penyebutnya udah paling gede tuh. Udah jadi KPK-nya istilahnya ya. Maka yang si A-nya ini biar jadi X min 3 kuadrat, yang bawah dikali X min 3, maka yang atas dikali X min 3 juga. Maka kita punya di sini AX min 3 plus B per X min 3 kuadrat. Nah, kita punya dari soal bahwa X per X min 3 kuadrat. Nah, dari sini kita tahu yang nempel sama si X itu koefisiennya 1. Di sini yang nempel sama si X itu adalah si A-nya. Berarti A-nya sama dengan 1. Ya, A-nya sama dengan 1. Lalu, min 3 plus B-nya, karena di sebelah sininya nggak ada angka, berarti sama aja plus 0. Atau berarti di sini sama dengan 0. Oke, sorry, ini kurang A ya, bentar. Kita tambahin A dulu. Ini 3A, ini min 3A plus B sama dengan 0. Kita substitusi. A-nya kan 1, berarti min 3 plus B sama dengan 0. B-nya sama dengan 3. Udah kita masukkan ya. Berarti integral
Ingat tadi diganti dengan ini. Yaitu A-nya berapa? A-nya 1 per X min 3. Plus B-nya berapa? 3 per X min 3 kuadrat dx. Nah, cara pengintegralannya. Teman-teman masih ingat untuk integral 1 per X dx. Integralnya apa sih? Ln mutlak X plus C. Kan gitu ya? Berarti kalau sekarang ada integral 1 per X min 3. Berarti kan ini bisa jadi apa? Ln mutlak X min 3. Kenapa? Kenapa nggak pangkat 0 sih, Kak? Kalau dari definisi kan saat integral X pangkat minus 1 dx. Kenapa nggak pangkatnya ditambah 1? Berarti kan 1 per X pangkat 1, 0. X pangkat 0. Kan ini nggak bisa, tidak terdefinisi. Makanya sangat khusus sekali, gitu ya. Sangat khusus sekali. Untuk 1 per X itu integralnya adalah ln X. Ln X itu logaritma natural. Logaritma natural adalah log dengan basisnya adalah bilangan Euler. Nah, kita singkat dengan ln. Oke, misalnya, nah, log basis E dari mutlak X itu sama aja artinya dengan ln mutlak X. Itu ln. Nah, itu untuk 1 per X. Berarti kalau integral 1 per X min 3, itu kan prinsipnya sama dengan itu. Ln, kebetulan X min 3 itu, di dalamnya itu turunan dari X min 3 itu 1. Jadi tidak akan mengeluarkan nilai. Tapi kalau 1 per 2X min 3, teman-teman jangan lupa, turunan dari 2X min 3, 2X. 2X aja turunnya ada 2. Maka jangan lupa, nanti berarti ada 2-nya. Tapi kalau di sini X min 3 itu kan turunnya 1. Berarti nggak akan mempengaruhi. Alias ln mutlak X min 3. Nah, masuk tuh. Ln X min 3. Lanjut, yang keduanya. Yang keduanya adalah integral 3 per X min 3 kuadrat dx. Ini kan teman-teman bisa ubah jadi apa? Integral 3 dikali X min 2. X min 2 lagi. X min 3 pangkat minus 2 dx. Teman-teman anggap aja dulu di X min 3 itu sebagai X. Berarti kalau seperti itu gimana? Kan berarti 3 per minus 2 ditambah 1, berarti minus 1, gitu kan ya. Terus X min 3 pangkat minus 1. Nah, kan seperti itu tuh. Berarti di situ kita bisa peroleh minus 3 per, karena pangkat minus 1 berarti X min 3. Kan seperti itu. Nah, berarti kita dapat nih di sini. Minus 3 per X min 3 plus C. Selesai. Apakah bisa dipahami? Ya, paham, Kak. Iya. Jadi pengintegralnya masing-masing di situ ya. Kalau 1 per X, 1 per X min 3 itu dari 1 per X, itu ln integralnya. Kalau 3 per X min 3 kuadrat itu sama aja dengan 1 per X kuadrat. Yaitu apa? Oh, jadinya 1 per X. Nah, tapi disesuaikan lagi. Gitu. Seperti itu kurang lebih. Ada lagi pertanyaannya dari yang saya jelaskan? Oke, jika tidak ada, selamat melanjutkan kegiatan teman-teman semuanya, khususnya untuk materi kalkulus 2. Kunci utama sukses di kalkulus 2 harus banyak berlatih, bukan membaca, karena matematika itu bukan sesuatu yang dibaca, tapi harus berlatih. Ya, karena apa? Karena semakin banyak latihan, pasti semakin banyak tipe soal integral yang bisa teman-teman kerjakan. Oke, itu pesan dari saya untuk malam hari ini. Selamat beraktivitas. Have a nice day semuanya. Bye-bye. Thank you untuk partisipasinya.